Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Diah Listiarini, SH MHum MM selaku dosen pembimbing saya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Penegakan Hukum dan Hambatan Perda nomor 1 tahun 2023 tentang pengendalian dan pengawasan serta penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Pati. Nah, namun sebelum lanjut izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jailani Daniful Haq, NIM 2002510002 dari Prodi S1 Ilmu Hukum. Langsung saja ke bagian pendahuluan atau latar belakang. Mengonsumsi minuman beralkohol melibatkan konsumsi etanol psikoaktif yang menyebabkan keadaan kesadaran terganggu. Konsumsi berlebihan minuman beralkohol dapat menyebabkan munculnya gangguan intelektual organik, gangguan dalam fungsi emosional dan perilaku. Penyebaran alkohol yang tidak terkendali dapat menyebabkan peningkatan tindakan kriminal dalam masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, langkah-langkah dan terobosan diperlukan, serta tindakan tegas namun terukur berdasarkan niat baik untuk melindungi, memelihara, dan melayani masyarakat, baik warga sebagai korban maupun warga sebagai pelaku. Dampak dari konsumsi minuman beralkohol sangat merugikan bagi penggunanya dan masyarakat sekitar, termasuk menimbulkan gangguan lingkungan yang bahkan cenderung melanggar hukum yang berlaku, seperti tindakan kriminal. Oleh karena itu, untuk mengatasi perilaku negatif ini, khususnya terkait kejahatan dan peredaran minuman beralkohol, pemerintah telah membentuk kebijakan regulasi anti minuman beralkohol, merujuk pada pasal 160 ayat 1 yang menekankan tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memberikan edukasi mengenai faktor resiko penyakit terutama fokus pada konsumsi alkohol. Dari latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penegakan hukum peraturan daerah nomor 1 tahun 2023 tentang pengendalian, pengawasan, dan penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Pati. Untuk yang kedua, apa saja hambatan yang ditemui petugas Satuan Polisi Pamung Praja dalam mengatasi dan menegakkan aturan hukum peraturan daerah nomor 1 tahun 2023. Selanjutnya, metodologi penelitian. Untuk tempat penelitian ini di Satuan Polisi Pamung Praja, Kabupaten Pati. Untuk jenis sumber data yang digunakan yaitu data kualitatif dan data premier, dan data sekunder. Untuk pengumpulan data, penulis melibatkan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemerintah menegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 melalui pembentukan tim gabungan termasuk Kepolisian Daerah Pati, Samapta Polres Pati, Satuan Patroli Polisi Pamung Praja, dan lembaga penegak hukum lainnya. Upaya ini melibatkan penyitaan puluhan botol minuman beralkohol selama operasi kepolisian, khususnya dalam rangka mengurangi masalah masyarakat di berbagai lokasi. Langkah-langkah tersebut diambil untuk meminimalisir potensi tindak kejahatan di Kabupaten Pati. Syarat-syarat bagi peminum alkohol seperti cukup umur, penunjukan kartu tanda penduduk, dan larangan minuman beralkohol di tempat-tempat tertentu. Juga diberikan oleh rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol. Penjualan minuman beralkohol juga diatur terutama dalam menjaga jarak dengan tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol berlaku di Kabupaten Pati, di mana larangan peredaran minuman beralkohol diterapkan dalam radius 1 km dari pemukiman masyarakat, tempat ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan tempat umum lainnya. Penjualan minuman beralkohol diatur secara ketat dan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, penghentian sementara, denda administratif, dan pencabutan izin dikenakan bagi pelanggar aturan ini. Selain dikenai sanksi administratif, pelanggaran tertentu terhadap peraturan daerah dapat mengakibatkan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara dan atau denda maksimal sebesar 50 juta rupiah bagi individu maupun entitas bisnis yang melanggar kewajiban atau larangan yang diatur dalam peraturan daerah tersebut. Hambatan internal melibatkan keterbatasan sumber daya manusia seperti jumlah anggota Satuan Polisi Pamung Praja yang tidak proporsional dengan jumlah penduduk Kabupaten Pati, kurangnya kesadaran anggota Satuan Polisi Pamung Praja tentang kerahasiaan operasi, dan kurangnya sosialisasi terkait Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 juga menjadi kendala. Di sisi lain, hambatan eksternal termasuk resistensi masyarakat terhadap aturan terkait
minuman beralkohol dipengaruhi oleh nilai budaya, norma sosial, atau keyakinan agama. Faktor ekonomi juga memainkan peran dengan kondisi ekonomi sulit yang mungkin meningkatkan penjualan ilegal atau perdagangan gelap minuman beralkohol. Kemudahan masyarakat dalam mendapatkan minuman keras di warung atau toko kelontong yang tidak terduga juga menciptakan tantangan eksternal dalam penegakan aturan. Terakhir yaitu penutup. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya pemerintah Kabupaten Pati untuk mengendalikan dan mengawasi minuman beralkohol, terutama melalui operasi penyakit masyarakat atau PEKAT, ditemukan beberapa hambatan. Meskipun seringkali berhasil menyita puluhan botol minuman beralkohol dan menegakkan aturan, pemerintah menghadapi tantangan internal dan eksternal. Penelitian ini melibatkan saran dari saya, yaitu melibatkan kampanye sosialisasi insentif. Yang kedua, perluasan pengawasan terhadap warung atau toko kelontong yang menjual minuman beralkohol tanpa izin. Untuk yang ketiga, dialog terbuka dengan masyarakat dan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang ada. Semua saran ini dari saya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, menekan peredaran ilegal minuman beralkohol, serta memastikan efektivitas dan relevansi kebijakan yang diterapkan. Baik, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.